Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dan Amelia dengan NIM H05233311, kelas PGSDC 2023. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan materi media pembelajaran. Sebelumnya, apa sih arti dari media pembelajaran? Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, atau menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dengan istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. Di samping itu, mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Media merupakan salah satu bentuk alat untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Media juga mampu menyalurkan pesan serta merangsang perasaan dan kemauan siswa, sehingga ada yang mendorong terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Dengan adanya media pembelajaran, maka tradisi lisan dan tulisan dalam proses pembelajaran dapat diperkaya dengan berbagai media pembelajaran dengan tersedianya media pembelajaran. Dalam pembelajaran, alat atau media pembelajaran jelas diperlukan, sebab alat atau media pembelajaran ini memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang pertama adalah kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Di antaranya media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, media pembelajaran dapat membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bias digantikan dengan realita, gambar, bingkai, film, atau model. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi, dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dengan demikian, apabila pembelajaran memanfaatkan lingkungan sebagai alat atau media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi yang didapatkan, sehingga besar kemungkinan dengan memperhatikan alat atau media pengajaran itu, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan efektif dan efisien. Variasi dalam pembelajaran dengan menjadikan lingkungan sebagai media belajar menyenangkan akan mendukung pelajaran yang tidak membosankan, bahkan menjadikan belajar semakin efektif. Levy and Lenz 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat adalah fungsi kompensatoris. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Fungsi afektif media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terdiri dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat untuk menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Sujana dan Rifai 1992 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa. Yang pertama adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua adalah bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga
dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Dan yang keempat adalah siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengenalan beberapa media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu jalannya pembelajaran agar lebih efektif dan optimal. Pada saat ini, proses pembelajaran tidak hanya terpaku kepada buku dan papan tulis saja, karena saat ini banyak sekali media pembelajaran yang bisa digunakan oleh para pengajar, contohnya seperti media visual, media audio visual. Adapun contoh dari media-media tersebut, yang pertama adalah media visual, dapat berupa gambar atau foto, grafik, peta dan globe, serta bagan. Yang kedua adalah media audio, yang berupa radio, podcast, storytelling, dan lagu. Dan yang ketiga adalah media audiovisual yang berupa film, video, pertunjukan atau drama dan televisi. Selanjutnya adalah jenis klasifikasi media pembelajaran. Ada berbagai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Guru harus dapat memilih jenis media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah dilihat dari sifatnya. Ada media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja. Ada media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja. Dan ada media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Yang kedua adalah dilihat dari kemampuan jangkauan medianya. Ada media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi, dan juga ada media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang, seperti slide, film, dan video. Dan yang ketiga adalah dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Ada media yang dapat diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparansi, dan juga ada media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan radio. Sedangkan menurut Yusuf Hadi Miyarso, pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan ciri-ciri tertentu dikenal dengan taksonomi media. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai media pembelajaran audiovisual. Menurut Anderson 1994 dalam Fitria, media audiovisual merupakan rangkaian gambar elektronik yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Rangkaian gambar elektronik tersebut kemudian diputar dengan suatu alat, yaitu video kaset, recorder, atau video player. Sedangkan Barbara Miyarso 1994 mengemukakan bahwa media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan penciptaan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Media ini juga berisikan gambar-gambar yang hidup dengan diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis dan menggunakan sound untuk mengeluarkan suaranya. Langkah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan laptop, sound, kabel, dan video yang akan ditayangkan. Yang kedua adalah memperhatikan posisi duduk peserta didik dalam keadaan nyaman. Yang ketiga adalah pada saat akan mengajak peserta didik menyimak video, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknis pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kemudian peserta didik siap untuk menyaksikan tayangan video. Manfaat media audiovisual bagi proses pembelajaran berguna untuk menarik perhatian peserta didik dalam menyampaikan materi ajar, menumbuhkan motivasi belajar, dan memberikan pengalaman belajar dengan menyimpulkan pembelajaran dari sebuah video yang disajikan. Kesimpulannya adalah media pembelajaran merupakan salah satu bentuk alat untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas.
Media juga mampu menyalurkan pesan serta merangsang perasaan dan kemauan siswa sehingga ada yang mendorong terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Dalam pembelajaran, alat atau media pembelajaran jelas diperlukan, sebab alat atau media pembelajaran ini memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.